Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Ketika masih kecil dulu, kita diajarkan untuk menabung. Awalnya sih kita diajari untuk nabung di celengan. Setelah besar kita bergeser, kita diajarkan untuk mulai membuka rekening di perbankan. Kita mulai nabung di bank. Sekarang saya ingin memperkenalkan satu cara nabung yang jauh lebih keren dari sekedar nabung di bank, yakni nabung saham. Mungkin sahabat semua bertanya, apa maksudnya? Bagaimana cara melakukannya? Terus apa bedanya antara nabung di perbankan dengan nabung saham itu? Simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita membahas tentang nabung saham, ada baiknya sahabat semua paham apa sih saham itu. Saham merupakan sebuah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Katakanlah ada sebuah perusahaan memiliki 100.000 lembar saham, kemudian kita memiliki 1.000 lembar saham. Artinya kita punya bukti kepemilikan aset sebesar 1% di perusahaan tersebut. Ketika kita kaitkan dengan konsep nabung saham, itu maknanya kita secara berkala menyisihkan uang kita untuk membeli sebuah saham, untuk memiliki aset dari perusahaan secara bertahap. Konsepnya mirip seperti kita nabung secara umum. Kita sisihkan sebagian uang kita. Jika nabung di perbankan, kita letakkan uang tersebut di sebuah nomor rekening tertentu. Kita meletakkan uang kita pada perbankan. Maka pada konsep nabung saham, kita menggunakan uang kita untuk membeli saham sebuah perusahaan secara rutin. Katakanlah kita nabung Rp500.000 per bulan. Artinya secara rutin kita membeli saham sebuah perusahaan dengan nilai Rp500.000 per bulan. Menjadi menarik, mungkin Anda bertanya, apa sih kelebihan dari nabung saham jika kita bandingkan dengan nabung konvensional di sebuah perbankan? Setidaknya ada 3. Yang pertama, mudah. Untuk nabung saham, kita nggak perlu pergi ke sebuah perbankan. Kita nggak perlu pergi ke kantor sekuritas. Semua dapat kita lakukan dari tangan kita. Hari ini berbagai perusahaan sekuritas telah membuat aplikasi yang memudahkan kita untuk bisa nabung dari rumah. Kita dapat melakukannya secara online. Kita tinggal download berbagai platform online yang menyediakan layanan pembelian saham secara online. Misalnya saja Ajaib Sekuritas. Tinggal kita masuk ke Google Play, kemudian download, kemudian daftar, kemudian kita isi RDN kita sudah bisa otomatis untuk bertransaksi, membeli saham, dan kita bisa menabung secara rutin. Keuntungan kedua ketika kita nabung saham adalah kita tidak akan dikenakan biaya administrasi bulanan. Jika kita nabung di perbankan secara konvensional, setiap bulan kita akan dikenakan berbagai macam biaya, mulai dari biaya buku tabungan, biaya ATM, atau berbagai biaya lainnya. Ketika kita nabung saham, biaya tersebut hanya kita bayarkan pada perusahaan sekuritas ketika kita membeli sebuah saham atau menjualnya. Artinya pengenaan biaya hanya 1 kali, tidak berkali-kali seperti ketika kita menabung di sebuah perbankan. Yang ketiga, potensi keuntungannya sangat tidak terbatas. Katakanlah Anda menabung di sebuah deposito. Sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan mungkin sekitar 2,5% sampai dengan 4% per tahunnya. Kondisi itu berbeda ketika kita nabung saham. Kita punya potensi mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, bisa sampai 50 bahkan 100% tiap tahunnya. Sekedar sebuah ilustrasi nih. Katakanlah Andi membeli saham BRI pada tanggal 17 April 2017. Saat itu harga yang berlaku adalah Rp2.485 per lembar saham. Sekedar informasi nih, untuk membeli sebuah saham itu minimal 1 lot atau 100 lembar. Jadi untuk membeli sebuah saham BRI, Andi harus mengeluarkan uang minimal
248.500, artinya membeli 1 lot. Kebetulan Andi membeli 10 lot saham, artinya ia mengeluarkan uang sebanyak Rp2.485.000. Ini dihitung dari 1 lot harganya 248.500 dikalikan 10. Kemudian saham tersebut disimpan oleh Andi. Setelah itu, pada tanggal 8 Agustus 2022, saham yang merupakan tabungan Andi tersebut dijual. Harga yang berlaku pada tanggal 8 Agustus 2022 adalah 4.370 per lembar saham. Jika Andi punya 10 lot saham, artinya ia mendapatkan uang sebanyak Rp4.370.000. Keuntungan yang didapatkan Andi adalah Rp1.885.000, artinya nilainya sebesar 75,8%. Keuntungan yang diperoleh akibat perbedaan dari harga jual dan harga beli, seperti ilustrasi yang digambarkan pada cerita Andi tersebut, kita kenal sebagai capital gain. Inilah salah satu keuntungan yang sangat besar dari proses nabung saham. Selain mendapatkan capital gain, nabung saham juga memberikan manfaat lain berupa dividen. Kita mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Artinya, secara ringkas, keuntungan nabung saham ada 2 jenis, yakni capital gain dan juga dividen. Namun demikian, nabung saham juga punya kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah ada resiko kerugian. Kita semua tahu bahwa saham ini adalah sebuah instrumen investasi. Harga saham relatif fluktuatif, ada naik, ada turun. Maka ketika harga saham mengalami penurunan, pada titik inilah kita punya potensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih jenis saham yang akan kita beli. Kita harus memilih dengan cermat saham apa yang akan kita gunakan untuk proses nabung saham itu sendiri. Pertanyaan menariknya, gimana sih caranya memilih saham terbaik yang dapat kita gunakan untuk menyimpan uang kita dalam proses nabung saham itu? Ada beberapa kriteria yang dapat kita gunakan. Pertama, pilihlah perusahaan yang produknya sangat familiar dan kita gunakan sehari-hari. Misalkan dari sisi perbankan, saya memilih Bank Mandiri karena saya menggunakan Bank Mandiri sebagai tempat saya bertransaksi. Yang kedua nih, misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pasta gigi, sikat, dan lain sebagainya, ada produk Unilever yang sangat sering kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari sisi food atau makanan, ada produk dari Indofood. Setidaknya dengan memilih saham-saham berdasarkan aktivitas sehari-hari kita bisa memastikan saham-saham itu adalah saham yang sangat kita kenal. Yang kedua, kita memilih perusahaan yang punya potensi hidup dan mendapatkan keuntungan di jangka panjang. Kita coba bayangkan, kita ini menabung saham untuk tujuan jangka panjang. Jadi harusnya kita memilih perusahaan yang pastinya baik. Paling tidak 10-20 tahun yang akan datang, perusahaan tersebut masih hidup. Gimana cara memilihnya? Ya pilih perusahaan terbaik hari ini. Pilih perusahaan yang hari ini pasarnya sangat besar. Misalkan dari sisi perbankan, ada BCA, ada BRI, ada Bank Mandiri, yang mereka adalah para penguasa pasarnya. Dari sisi industri makanan atau consumer good, ada Indofood, ada Unilever, dan perusahaan sejenisnya yang pasarnya juga sangat kuat. Ada kemungkinan nih, ketika mereka memiliki penguasaan pasar yang sangat besar, mereka punya potensi untuk hidup dan mendapatkan keuntungan pada masa mendatang. Yang ketiga, pilihlah perusahaan yang selalu mendapatkan keuntungan. Ini penting. Perusahaan yang selalu punya keuntungan itu punya potensi untuk terus hidup dan terus bertahan. Kondisinya berbeda ketika Anda memilih perusahaan yang rugi. Ada kemungkinan 5 atau 6 tahun lagi perusahaan itu tutup. Jadi selalu memilih perusahaan yang untung itu penting untuk proses kita nabung saham di jangka panjang. Setelah kita tahu beberapa kriteria dalam proses memilih saham yang baik, maka ada baiknya kita mulai mengetahui bagaimana sih cara nabung saham itu.
tentukan dulu apa sih tujuan kamu nabung saham itu. Apakah ini untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan anak, atau apa? Dengan kita tahu tujuan kita nabung saham ini, kita dapat lebih mudah mengelola uang kita. Berikutnya adalah kita memilih perusahaan sekuritas yang dapat kita percaya. Jika pada nabung konvensional kita pergi ke bank kemudian buka rekening dan kita mulai nabung, maka pada proses nabung saham kita memilih perusahaan sekuritas kemudian membuka akun di sana. Kemudian kita barulah bisa mulai bertransaksi. Ada banyak perusahaan sekuritas yang dapat kita akses secara online. Artinya untuk melakukan aktivitas jual beli saham, kita tidak perlu kemana-mana, cukup kita lakukan lewat smartphone yang kita punya. Misalkan ada Ajaib Sekuritas, atau ada Stockbit, ada juga Mirai Aset, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, dan berbagai macam perusahaan sekuritas lainnya. Anda tinggal pilih saja satu yang dapat Anda gunakan untuk melakukan nabung saham secara rutin. Langkah berikutnya adalah menyisihkan uang secara rutin. Ya sama seperti nabung umumnya. Kita sisihkan uang kita secara rutin, katakanlah Rp500.000 per bulan. Maka uang sebesar Rp500.000 tersebut kita transfer ke RDN kita yang terdaftar di perusahaan sekuritas tersebut. RDN adalah rekening khusus yang kita gunakan untuk jual beli saham. Sebelum kita membeli sebuah saham, ada baiknya kita terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ke RDN yang kita miliki di perusahaan sekuritas yang telah terdaftar. Setelah RDN kita terisi, sudah deh kita tinggal beli saham secara rutin. Sebagai contoh, saya mengisi RDN saya sebesar Rp500.000. Kemudian saya ingin membeli saham BRI. Per hari ini di 8 Agustus, harga BRI sebesar Rp4.370. Untuk membeli sebuah saham, kita harus membelinya satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Artinya uang yang kita butuhkan adalah Rp4.370 kali 100, yakni Rp437.000. Satu hal terpenting nih, komitmen. Kita harus memiliki komitmen keuangan yang jelas. Berapa banyak uang yang kita sisihkan untuk menabung dan kemudian akan kita gunakan uang tersebut. Jangan mengambil uang tabungan kita di luar rencana yang telah kita tetapkan. Itulah beberapa panduan proses nabung saham. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.